Selamat datang kembali di obrolan kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam soal pemikiran Haemin Sunim. Beliau ini biksu, penulis sekaligus guru Zen dari Korea Selatan yang, udah dikenal di mana-mana ya. Anda mungkin pernah dengar bukunya The Things You Can See Only When You Slow Down atau Love for Imperfect Things. Iya, buku-buku yang menenangkan banget ya rasanya. Betul. Nah, kita bakal lihat dari beberapa sumber nih. Ada wawancara, ringkasan buku, profilnya juga. Kita coba tarik benang merahnya. Tujuannya sih, ya biar kita bisa dapat intisari ajaran Haemin Sunim yang paling kena buat kita, buat Anda semua, terutama pas menghadapi dunia yang, kayaknya nuntut sempurna terus ya. Oke, kita mulai ya. Oke, siap. Kayak cintai dirimu, kayak gimana gitu. Pertanyaan bagus. Bedanya itu, akarnya ada di pemikiran Zen. Ini bukan cuma bilang, oke, aku hebat gitu, tapi lebih ke pembebasan dari keharusan untuk jadi sempurna. Jadi kita berhenti berantem terus sama diri sendiri. Ada kutipan menarik dari pembaca bukunya, dia bilang ini kayak ngeliat sungai kelembutan sama lautan kesadaran dibalik semua label jelek yang kadang kita kasih ke diri sendiri. Wow, sungai kelembutan, lautan kesadaran. Dalam ya? Iya. Nah, penerimaan radikal ini, kata Sunim, itu fondasi buat mental yang sehat. Bukan cuma, tips sementara gitu. Penerimaan radikal. Oke. Kedengarannya sih damai ya. Tapi gimana caranya ajaran Sunim ini bantu kita, bantu Anda gitu, pas lagi reali hadapin penolakan atau masa sulit? Kan nggak mungkin dihindari itu. Apa nerima itu berarti, yaudah pasrah aja? Nah, justru nggak gitu. Kuncinya itu ngasih izin ke diri sendiri buat ngerasain apa aja yang muncul. Nggak usah dilawan. Kalau lagi sedih, takut, kecewa, ya udah rasain aja. Dilihat aja perasaannya itu dengan welas asih. Kayak kata dia, biarkan saja. Nanti juga datang dan pergi sendiri. Ini bukan pasif loh ya, tapi justru bangun ketahanan dari dalam. Jadi diamati aja ya, nggak dilawan. Terus kalau soal penolakan gimana? Itu kan sakit ya rasanya? Iya, pasti. Nah, kalau soal penolakan, dia nyarangin satu hal penting. Jangan diambil hati. Jangan dianggap serangan pribadi. Seringnya penolakan itu lebih ke soal cocok gak cocok, atau preferensi orang lain aja, bukan nilai diri kita. Penting buat cari dukungan, terus lihat pengalaman itu sebagai, data lah buat kita tumbuh. Oke. Jadi bukan tentang kita, tapi tentang situasinya ya. Menarik. Selain soal kesulitan, dia kan juga banyak ngomongin kebahagiaan nih. Tapi bukan yang muluk-muluk kan? Ada konsep yang unik tuh. Betul banget. Dia itu mempopulerkan ide kebahagiaan kecil namun pasti, atau SBCH. Itu diambil dari Haruki Murakami sih. Oh, SBCH. Small but Certain Happiness. Ya, itu dia. Jadi ini tentang kita secara sadar menghargai momen-momen simple. Secangkir teh hangat di pagi hari, dengerin lagu favorit, atau sekedar cahaya matahari masuk jendela. Di tengah budaya kita yang kayaknya ngejar yang gede-gede terus, nemuin happy di hal kecil gini tuh bisa jadi, revolusioner rasanya. Revolusioner, setuju. Apalagi zaman sekarang kan serba cepat, penuh tekanan buat terus melakukan sesuatu, ya nggak sih? Tepat sekali, ini nyambungnya ke mindfulness sama rasa syukur. Kalau kita benar-benar hadir, terus bersyukur sama apa yang udah ada, pikiran jadi lebih tenang. Sunim juga bedain tuh hidup yang fokusnya melakukan, ngejar ini itu di luar, sama hidup yang fokusnya menjadi, nemuin damai di dalam diri kita sekarang. Coba deh Anda pikir, mana yang lebih sering jadi prioritas? Wah, pertanyaan bagus tuh buat direnungin. Ini nyambung juga nih sama isu kesepian zaman modern. Gimana pandangan dia soal koneksi di era digital ini? Dia menyoroti fenomena yang disebut sendirian bersama atau alone together. Teknologi yang membuat kita nyambung, tapi seringnya di permukaan aja ya kan? Kita bisa punya teman online ratusan, tapi kok rasanya tetap asing? Menurut Sunim, akarnya itu karena kurang koneksi yang tulus. Kita terlalu sering pakai topeng sosial. Topeng sosial? Takut dinilai ya kalau nunjukin diri apa adanya? Nah, itu dia. Takut dihakimi, takut ditolak. Terus, solusinya gimana dong biar koneksinya lebih otentik? Solusi dari dia itu intinya ada di kerentanan, vulnerability. Berani nunjukin diri apa adanya, plus minusnya, itu justru jalan ke hubungan yang lebih dalam. Mungkin kedengarannya seram ya, rentan gitu. Tapi justru di situ koneksi sejati bisa tumbuh. Selain itu, ya penting juga kita proaktif cari lingkungan atau orang yang empatik. Oke, jadi kuncinya berani rentan ya. Ada lagi nih satu gagasan dia yang menurut saya unik banget.
Apa tuh? Soal keberanian bilang, saya tidak bisa. Oh iya, itu menantang banget ya. Iya kan? Soalnya tekanan buat selalu bisa, selalu nunjukin kita mampu itu kan gede banget di masyarakat kita. Jalan ke hidup yang lebih otentik, lebih pas sama diri kita, bukan sekedar nurutin tuntutan luar. Jadi kalau kita rangkum nih dari obrolan kita soal ajaran Haimin Sunim, ada beberapa poin penting ya. Pertama, kekuatan menerima ketidaksempurnaan kita, secara radikal malah. Betul. Bebasan itu. Terus, bijaksana dalam ngizinin emosi sulit itu hadir, nggak usah dilawan, lalu nemuin kebahagiaan yang revolusioner tadi dalam hal-hal kecil sehari-hari. SBCH tadi ya. Iya. Terus, pentingnya berani rentan buat koneksi yang asli, dan terakhir, bahkan berani ngakuin batasan kita itu jalan menuju keaslian diri. Lengkap banget, ini semua bisa jadi semacam alat bantu lah buat Anda menavigasi hidup sehari-hari. Mungkin ya, sebagai refleksi kecil aja, hari ini Anda bisa coba perhatikan satu aja kebahagiaan kecil namun pasti. Dicatat, disyukuri. Ide bagus tuh. Nah, sebagai penutup ada pertanyaan nih buat Anda renungkan. Tantangan terbesar dalam hidup Anda saat ini, apakah itu beneran datang dari ketidaksempurnaan itu sendiri? Atau jangan-jangan dari penolakan Anda terhadap ketidaksempurnaan itu? Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.